Awalus salahi hasil ummah, awal perbaiki ummah, apanya diperbaiki dulu? Mulanya, rumahnya, kendaraannya, cara hidupnya, bukan, yakinnya dulu. Awalus salahi hasil ummah bil yakin. Awal perbaiki umat. Kalau mau perbaiki kampung ini, pedecing mana lo tepat? Apalah artinya kalau kota metropolitan kemaksiatan di mana-mana? Tidak ada artinya. Makanya kota Madinah dulu namanya tidak dikenal. Ya Thaibah, ya Miskina, ya Sri. Madinah dulu tidak ada yang mau ke sana, gersang. Tapi ketika orang-orang di dalamnya beriman, maka berubah namanya Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya. Kenapa? Orang di dalamnya bukan orang kaya, orang di dalamnya bukan rumahnya mewah, tapi orang di dalamnya orang-orang yang beriman. Maka hidayah ini maka Allah, maka perlu kita pikirkan. Kenapa dipikir Ustaz? Karena kematian tidak pernah mengenal umur. Tidak pernah. Sebenarnya semua kita yang keluar tinggalkan rumah ini menuju kematian. Ustaz, kenapa tidak mati? Ya memang belum ada izin Allah. Maka dari nafsi antamutu, tidak akan mati seseorang illa kecuali biiznillah, atas izin Allah, kitaban muajjalah, sebagai ketetapan dari Allah. Dia itu mati, tapi semua orang yang keluar dari rumahnya sesungguhnya dia menuju ke tempat kematian. Mana dalilnya? Surat Ali Imran. Kul, katakan Muhammad, Lau kuntum fi buyutikum, Kul lau kuntum fi buyutikum, katakan wahai Muhammad, sekalipun kau tinggal di dalam rumahmu, namo kokoelala pulamu, istirahat di rumah, berkumpul dengan keluarga di rumah, tidur di rumah, sekalipun kau tinggal di rumah, la barasal ladina kutiba alaikumul qad ila madajin, kau akan keluar juga menuju di mana kau mati. Maka tidak heran ada orang mati di tengah lautan, ada orang mati di pesawat, ada orang mati di tengah jalan, ada orang mati sementara di kebun, ada orang mati sementara di pekerjaan. Bahkan beberapa bulan lalu di samping Masjid Agung ada orang mati di dalam mobil. Lu mengantar anak-anak, ya antar anaknya saja, TK di sekolah. Ini tidak pulang-pulang, Allah meninggal di pinggir jalan di dalam mobil, 3 hari baru ketemu. Masya Allah. Apa maknanya? Dia tinggalkan rumahnya, kenapa mati di situ? Itulah kata Allah, kau keluar juga menuju tempat mati. Makanya setiap kita keluar doa. Jangan langsung keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Saya bertawakal, serahkan diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan diberikan Allah. Keluar doa teruki, karena tidak ada yang tahu di mana kita mati. Siapa tahu pada saat kita mati tidak ada doa-doa, Masya Allah. Apalah artinya hidup? Hidup ini cuma sekali, tidak bisa diulang. Kenapa tidak bisa ulang? Karena Allah mengatakan tidak main-main. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian cuma main-main diciptakan? Tidak main-main. Kira-kira kau ke anak masih sekolah, habis sekolah, libur lagi, bolos lagi, diantar lagi, sekolah lagi, 2 hari tidak sekolah lagi. Apa kita katakan? Ada tepuk lagi. Bagaimana masih sekolah nak? Makin ini. Maka demikianlah kita hidup. Kenapa? Allah tidak ciptakan sia-sia. Semua yang diciptakan Allah tidak ada sia-sia. Masih jadi bawang ini. Jangan dikira lagi ini cuma diciptakan begitu saja ada jadi. Tidak. Ada manfaatnya. Semua diciptakan Allah, tidak ada sia-sia. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidak engkau ciptakan semua ini batil, sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Maka malam, apa untuk malam ini? Untuk apa malam? Tidak sia-sia. Dalam surat An-Naba dijelaskan, wa ja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidurmu naum, tidur untuk apa? Istirahat. Kapan? Waja'alna laila libasa. Aku jadikan malammu sebagai selimut. Seakan-akan Allah berkata, kalau sudah malam, kau tidur waktu istirahat. Lalu kenapa? Kalau siang, apa lagi siang? Untuk apa siang? Berubahlah suasana, muncul matahari, siang pun datang. Maka Allah pun katakan, waja'alna nahara ma'asya. Aku jadikan siang supaya kau mencari nafkah. Jadi tidak ada sia-sia. Semua, jangan sampai kita duduk di sini sia-sia. Tidak ada sia-sia. Harus ada kita bawa nanti pulang.
sekurang-kurangnya kita harus pahami bahwa ternyata betul apa yang disampaikan Ustaz, bahwa kematian tidak pernah mengenal umur. Ustaz, saya sehat, tidak mungkin saya jatuh mati, saya sehat, masih muda, yang banyak mati kan orang tua. Teman-teman itu mati, almarhumah saya umurnya, Masya Allah. 63, subhanallah, 63 umurnya Rasulullah. Benar kata Rasulullah, a'maru ummati, umurnya umatku. Siapa? Kita. Berapa? Ma baina sittina ila sab'ina, antara 60-70. Jadi 63 antara aja. Tapi 60-70 ini berapa kalau dibandingkan mau ke akhirat nanti? Tidak ada harganya. Karena satu hari di akhirat dalam Al-Quran, surat As-Sajdah, surat 32 ayat 5, fi yaumin kana miqdaruhu alfa 1000 sanatin tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kau hitung di dunia. Satu hari roh 1000 tahun. Ada yang 1000 tahun di sini. Seandainya ada yang 1000 tahun, maka tinggal satu hari saja. Masya Allah. Berapa umur kita? 60-70. Maka kalau 60-70 diambil perhitungan akhirat satu hari 1000 tahun, kalau 1000 tahun sama dengan satu hari, kalau satu hari ibarat 24 jam, maka 1000 tahun cuma 24 jam. Bagi dua, 500, tinggal 12 jam. 500, bagi dua lagi, 250, tinggal 6 jam. 250 bagi dua, 125, tinggal 3 jam. 125 bagi dua, pas 60 sekian. 60 lebih, antara 60-70. Berarti siapa yang punya umur 60-70 bagaikan hidup 1,5 jam saja. Belum mati lucu. Mati mana mati? Jadi mana? 1,5 jam. Jangan main-main, itu yang sampai 70. Bagaimana yang baru 12 tahun meninggal? 2 menit. Masya Allah. Jadi jangan main-main. Tapi Allah tidak pernah memberikan kerugian. Berapapun umur kita, Allah selalu nilai sebagai itu amalan. Namun anak biar cuma 20 tahun, kalau beribadah, itulah yang kita dapat hidup selama-lamanya. 70-80, Masya Allah. Tapi kalau panjang umur, banyak kemaksiatan untuk apa? Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Ya Allah, tambah lagi umurku ya Allah. Bagi tadi nak panjang. Masya Allah, maka ini yang dapat ini azab bila syadidah, lepas syadidu togat tawid. Syadid, dahsyat. Karena tidak ada asapnya Allah kecil di dada. Ada asap yang kecil kata Rasulullah. Dalam hadis dijelaskan bahwa ada siksaan paling ringan. Ada yang paling ringan. Berarti dia kayak kapayawan loh, yang paling ringan. Siapa tahu ada yang mendaftar. Apa itu Ustaz? Dalam hadis jelaskan Pesiksaan yang paling ringan nanti di akhirat nanti ketika orang yang berdosa itu diberikan terempah lapisan kaki, sandal diambil dari api neraka, diletakkan di kaki, maka hancur meleleh semua sampai di otak. Api neraka. Maka oleh karena itu, apa sebenarnya yang kita takuti? Neraka. Maka sering kita baca kalau selesai sholat doa, jangan langsung pergi. Allahumma ajirna minan nar. Kalau berjamaah, ya Allah jauhkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, saya ya Allah jauhkan. Minta. Kenapa? Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hai yang beriman saja, yang tidak beriman tidak kena ayat ini. Yang beriman, yang yakin, yang percaya bahwa ada kehidupan akhirat, ada nanti di sana pertanggungjawaban. Siapa yang beriman itu? Hai orang beriman, ku jaga. Apa dijaga? Ampusakum, dirimu. Ustaz, alhamdulillah, lo jaga ini aleku. Mana buktinya? Azan saya sholat, saya sambung silaturahmi. Tapi ingat, di rumah ada keluargamu. Jangan cuma kamu saja yang sholat, jangan cuma kamu yang ibadah. Wa ahlikum, jaga itu keluargamu. Jangan sampai kau sholat ada di rumah anak-anak tidak sholat. Ada orang tua tidak sholat, ada istri tidak sholat, suami. Maka Allah katakan, wa ahlikum, jaga juga keluargamu. Dari mana? Nar. Dari api neraka. Kenapa? Wa quduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ada kisah. Ada kisah. Engkau anak-anak ini diberikan oleh Allah
begitu paham dengan agama, kasih anak-anak kasih menangis. Maka dia minta, ibu lapar bu, lapar. Maka ibunya masakkan makanan bubur. Maka diambilnya kayu, karena tidak ada kompor. Kayu, diambil kayu, yang diambil dulu kayu kecil, tidak langsung besar, yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil kumpul, setelah itu dinyalakan. Lepas itu pindah, kayu kecil dibakar. Dimasukkan lagi kayu kecil. Maka anak ini semakin menangis. Maka ibunya berkata, nak sabar aku nak, sabar sedikit nak, ini saya sudah masak nak, saya sudah masak. Dikasih masuk lagi kayu kecil, kasih masuk lagi kecil supaya apinya bertambah besar. Sebab kalau kayu besar bisa mati apinya, yang kecil-kecil. Menangis. Apa dia katakan, ibu? Bukan itu yang saya tangisi, bukan makanan itu yang saya tangisi. Lalu apa nak yang saya tangisi, ibu? Ketika ibu memberikan saya memasakkan makanan, ibu nyalakan api, yang ibu masukkan dulu kayu-kayu kecil ke dalam api itu, maka saya berpikir bagaimana nanti di akhirat, apakah yang dikasih masuk dulu anak-anak kecil? Masya Allah, paham, dia paham. Kalau di dunia saja yang dibakar kecil dahulu baru besar, kalau sudah apinya bagus baru kayu besar. Maka dia berpikir, jangan-jangan di neraka nanti yang pertama masuk di neraka anak-anak kecil dulu supaya besar apinya. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin Allah, maka perlu kita pikirkan. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian semua ini mengira kalian masuk surga? Padahal kalau kita ditanya, saudara mau masuk surga? Mau. Dia pertama surga? Mau. Yang mana pilih, neraka surga? Surga lah, tidak mungkin neraka. Allah bertanya dulu, am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina min qablikum, sebelum kalian mendapat ujian-ujian sebagaimana orang dahulu. Maka keluarga ini diuji dengan orang yang pernah melahirkan saudara kita. Masya Allah, ujian ini. Ibu saya yang melahirkan saya, bagaimana waktu saya kecil, ibu jarang mungkin melaksanakan sholat karena saya kencing. Begitu mau sholat saya menangis lagi. Bukankah ini semua mendapatkan nanti ganjaran di akhirat nanti? Maka mulai dia berpikir. Oleh karena itu hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pikirkan sekarang. Jangan perlu Ustaz, malu Pak, saya masih muda. Jangan. Umur apa kematian tidak pernah mengenal. Tidak pernah bisa lari. Jangan. Ketika ada orang dilihat tangannya, dia pergi tanya orang pintar, saya lihat garis tanganmu, iko wite garis dari mamu, aku kematu selatan mati. Akhirnya dia ke Jakarta, takut dia ke selatan, karena dia pernah bertanya-tanya, aku ke selatan mati. Lihat garis tanganmu, di selatan kau mati. Akhirnya tinggal Jakarta. Beberapa bulan kemudian mati, mati, karena tidak bisa kemana. Aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja kau berada, kenro kau munro, yudrikumul maut, kau pasti akan mati juga. Walau kuntum, sekalipun kamu fi buruj, di atas gunung yang tinggi, dibentengi, tetap mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kau lari padanya akan juga datang kepadamu. Apa maksudnya? Dia negayul lari, tidak ada lagi. Kematian pasti. Ustaz, saya sudah paham. Ustaz, saya sudah yakin kami pasti mati. Tapi ingat, mati bukan akhir segala-galanya. Rasulullah satu kisah yang kasih dua tuh, orang Ansar mati. Orang Ansar itu orang tempatan. Misalnya orang impres, orang tempatan di Madinah, Ansar, dibawa ke kubur, diantar ke kubur jenazahnya. Sampai di sana, kubur masih digali. Laki yang mau pitanai. Maka Rasulullah duduk sambil dengan tongkatnya, lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa kubur ini merupakan akhir kehidupan almarhum. Maka kubur merupakan akhir kehidupan dunia. Maksudnya, saya ini noe, tahu ni kubur sudah berakhir dunia. Tapi ingat,
itulah awal kehidupan akhirat. Maka mula di akhirat nggak tahu ya. Maka almarhumah ini sudah 3 hari berawal daripada akhiratnya. Rasul mengatakan, siapa yang selamat di dalamnya, maka selamat perjalanan berikutnya. Mudah, gampang nih. Tapi siapa yang gagal di dalamnya, maka gagallah seluruh perjalanannya. Ustaz, apakah orang mati ini masih perlu gagal dan tidak gagalnya? Kan sudah tidak bernafas. Maka ini pikiran orang kafir dahulu. Ketika Rasulullah berdakwah, dia sampaikan, wahai saudara-saudara, sesungguhnya hari kiamat akan datang. Maka tanda-tanda kiamat itu akan ditiuplah trompet pertama, maka kiamat terjadi. Ditiup trompet kedua, maka bangkitlah seluruh manusia, bangkit dari kubur-kuburnya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idama. Itulah yang disampaikan nanti Rasulullah ketika orang kafir membantah. Apa kata orang kafir? Ada 2 orang kafir sempat dalam sejarah itu, namanya Ubaid bin Ka'ab, Al-As bin Wahil. Mendengarkan Rasulullah mengatakan, semua orang yang dikubur akan bangkit nanti menghadap sama Tuhannya. Maka dia pulang, lisui, pergi ambil sekop, cangkul, cari kubur. Pesapa kibur, makiai, gali kubur. Maka didapatlah tulang. Kuburan yang sudah lama, dia sudah yakin hancur di lain, tinggal tulang. Dia dapat tulang, dia bawa kepada Nabi. Muhammad, ya, kau berdusta, kau berbohong. Mana mungkin tulang yang sudah hancur begini? Mana bisa menghadap sama Tuhan? Mana bisa hidup? Siapa yang bisa hidupkan? Dia ketemu lepetue, tulang sudah hancur. Masya Allah. Akhirnya turunlah ayat dalam surat Yasin itu sebagai bantahan. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وَضَرَبَ لَنَا, telah datang kepada kami, mereka membawakan perumpamaan. Mereka berkata, siapa yang bisa hidupkan tulang yang begini? Misalnya tulang, tulang siapa yang bisa hidupkan? Tinggal tulang-tulang. Dijawab oleh Allah, Kul Muhammad, katakan, Kul yuhyalladzi anshaha awwala marrah. Katakan Allah yang menghidupkan awalnya, maka dia juga berkuasa atas berikutnya. Semua makhluk. Contoh, pasti kita sudah tahu. Apakah semua yang kita lahir ini dari rahim ibu sudah ada tengkorak di dalam menunggu? Tengkorak yang kerila, tengkorak kerila. Daging nama ini sebanyak mana? Apakah jari-jari ini sudah ada dahulu di dalam? Masya Allah, tidak ada. Tidak ada dahulu. Kenapa? Karena dulu hanya setetes air mani di dalam, segumpal darah. Baca surat Al-Insan, surat ke-76, dibaca kalau hari Jumat subuh di rakaat kedua. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Hal ata 'alal insan, telah ada satu masa dahulu insan ang kasih dirolo waktu yeroi di rupa tawe dia penaisan, tidak ada yang tahu jadi apa waktu itu. Kenapa? Karena baru segumpal darah. Segumpal darah, setetes air mani. Wai mani mimain mahin, air mani hina, tidak ada harganya. Seandainya air mani ini kena pakaian, maka kita berkata, saya tidak mau pakai sholat. Kenapa? Ada semacam najis katanya, tidak mau dipakai, ada kotorannya. Masya Allah, air mani yang hina, tidak harganya. Makanya mohon maaf, mega bapak-bapak nak biak bawang nih. Nah, kemat biar niro, macam itu wiro. Jangan dibuang itu jadi manusia. Dari mana kita ini? Dari mana nih? Untunglah seandainya tidak dibuang tempatnya, mana sini? Ya terjadi. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Kata Abdul Samad. Masya Allah. Maka hadirin Allah, inilah kata Allah. Tidak ada dulu pernah kita menyangka ternyata air mani itu jadi manusia. Tidak ada yang pernah pikirkan air mani ini mau jadi apa.
Tapi Allah katakan di ayat kedua, inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia min nutfah, dari setetes air mani yang kami campur. Dicampur di mana? Di blender. Tidak mungkin. Ada tempatnya, namanya rahim. Rahim. Ini rahim ini khusus diberikan kepada wanita, diambil dari nama Asmaul Husna Rahim. Makanya tidak ada laki-laki punya rahim kecuali Abdul Rahim. Di sana disimpan ini air mani, masuk dicampur dengan ovum, maka di sana bercampur 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga maka dia sudah berbentuk, ada dagingnya, ada tulangnya, sudah mulai berbentuk manusia, kepala, mata semua sudah ada, namun belum berfungsi karena belum ada napasnya. Maka ketika itu Allah jelaskan dalam surat As-Sajdah, manusia pertama Adam, dari mana? Air mani? Bukan. Dari rahim? Bukan. Dari mana? Dari tanah. Di mana diciptakan? Di surga. Jadi Nabi Adam di surga. Masya Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu begitu bagus bentuknya, maka diciptakanlah manusia pertama Adam min tin, dari tanah. Setelah diciptakan dari tanah, tinggallah di surga. Tapi manusia beda dengan makhluk lain. Kenapa? Manusia punya nafsu. Apa nafsunya? Dijelaskan dalam surat Al-Imran. Apa kata Allah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pandangan manusia suka wanita. Makanya Adam tinggal di surga, gelisah tawi, magina gelisah dengan makun rai. Tidak ada perempuan, maka Allah tahu, karena Allah yang ciptakan, Allah tahu mesinnya. Maka Adam gelisah karena tidak ada wanita, maka Allah ciptakan lagi wanita. Dari mana? Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Tidak pakai ayah, tidak pakai ibu, dari tulang rusuknya Nabi Adam yang di atas bengkok. Ada aja susah pengelakar. Tidak ada susah bagi Allah. Kalau kita mungkin susah, bagaimana mungkin ada orang lahir di dunia ini tidak ada ayah, tidak ada ibu? Kalau Allah bisa. Tidak ada susah. Baca surat Yasin. Surat 36 ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Fa, bukan summa. Fa, langsung jadi. Dan apa ada ini? Beki makabu masjid langsung jadi dia mulai. Benar, mereka makabu masjid. Saya mau bangun masjid. Bagaimana caranya? Saya sudah hafal ayat. Kun fayakun, langsung jadi. Masya Allah. Maka datanglah dia. Dia lihat lokasi kosong. Lah pernah baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi masjid. Dia nak edo dapat degaga semeng, degaga kesi, degaga batu. Bagaimana bisa terbangun masjid tidak ada semen? Begitu panitia kumpul semen, kumpul pasir, kumpul besi, semua sudah ada, batu sudah ada. Minggir, saya akan baca kembali ayat, pasti langsung jadi. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang bergerak, semua bahan tidak bergerak sebab dia tukang. Kalau Allah gampang. Nabi Adam tidak ada ayahnya, Hawa tidak ada ayahnya, maka Nabi Adam tinggal di surga, Hawa di surga. Tapi apa yang terjadi? Diturunkanlah. Maka setelah turun barulah berkembang manusia. Dari mana lagi kita laki-laki? Apakah dari tanah sesuai dengan nenek moyang kita Adam, atau ibu-ibu dari tulang rusuk? Tidak. Allah sudah renovasi. Makanya dalam Al-Quran jelas. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Segala yang diciptakan Allah begitu indah, diciptakanlah Adam dari tanah. Setelah turun ke bumi bertambah manusia, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Selanjutnya kami ciptakan keturunan Adam berikutnya dari mana? Min ma'in mahin, dari air mani yang hina. Mana buktinya? Ini air mani mana nih? Air mani nih, air mani dulu nih. Masya Allah, seandainya dibuang, dia wajib dipacaran.
Setelah di dalam perut 40 hari 3 kali, 120 hari, barulah summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi, kemudian diberikan ruh. Setelah diberikan ruh, maka berfungsilah pendengarannya. Wa ja'ala lakumus sam'a, jadilah dia mendengar, wal absar, juga melihat. Begitu keluar masuni qalilan ma tashkurun, makuraje syukurna. Syukur, Masya Allah. Oleh karena itu mari kita syukur. Bagaimana cara syukurnya? Lihat cara syukurnya Rasulullah. Karena tidak ada yang bisa dicontoh kecuali Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulullah. Sungguh Rasulullah suri teladan. Maka semua kehidupan kita ini harus contoh Rasul. Bagaimana Rasulullah? Beliau bersyukur. Bagaimana caranya? Dia sholat malam. Masya Allah, sholat malam. Panjang-panjang bacanya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bangun, nonton, masih panjang ngopi, masih sholat. Rasulullah, dia tertidur. Begitu tidur bangun, masih sholat. Karena panjangnya ayat. Begitu terbangun berikutnya, istirahat Rasulullah. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, ya Aisyah, kenapa engkau paksa dirimu? Majeng paksa dirimu tuh. Sudah jelas-jelas engkau masuk surga. Sudah jelas-jelas manusia yang paling mulia engkau. Sudah jelas-jelas engkau yang masuk akan membuka surga. Namamu ada di samping Allah. Majeng paksa lima sempajang makotu. Biasa-biasa saja lah. Kenapa? Apa jawaban Rasulullah? Apakah tidak sepantasnya saya bersyukur? Jadi kau kata terima kasih syukur dia sempajang dia syukur itu. syukur aji. Kata syukur dia sempajang. Syukur itu sholat. Syukur artinya kita kenal Allah. Kira-kira ibu bapak saya kasih hadiah. Dia kata malaikat hadiah. Oh yang kata biasa malaikat syukurlah dekat. Berarti dia kenal yang kasih hadiah. Dia kenal. Maka kalau ada orang dikasih hadiah, dikasih, dia tidak kenal, maka dia tidak bersyukur. Maka seharusnya apa? Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang matikan kita? Siapa yang kasih mata? Siapa yang kasih telinga? Allah. Syukuri, kenali dia. Maka kalau kita sudah kenal, apa saja perintahnya, langsung dia laksanakan. Kira-kira Pak, Bu, matu loki boleh, angkat suroki, denisan, loki gak? Lo kemana joloi? Iya jatuh ikut tuh. Siapa kau? Tidak mungkin. Tapi kalau orang itu yang kasih kita semua, dia kasih motor misalnya, dia kasih rumah, tiba-tiba, minta tolong dulu, ambil dulu. Oh siap. Kenapa? Karena semua fasilitas dari dia. Pertanyaannya, dia memiliki mata. Siapa yang kasih mata? Allah. Siapa yang kasih telinga? Allah. Siapa yang kasih kaki? Allah. Masa disuruh sembahyang sama Allah tidak mau? Berarti dia tak syukur. Dia tak syukur. Sama halnya. Saya kasih pakaian, saya kasih rumah, tiba-tiba saya minta tolong ambil dulu. Siamelo. Itu kan syukur nana-nana ini. Macam ini tak. Dia mau syukur. Masa gue? Akhirnya begitulah keluar kata-kata. Tidak ada syukurnya. Bagaimana seandainya? Makanya Allah katakan qalilan ma tashkurun. Banyak yang tidak bersyukur. Dikasih mata, dikasih telinga, tidak mau syukur. Apa maksudnya syukur? Kenali Allah, kenali. Dia yang kasih mata, dia yang kasih telinga. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang kasih mati? Allah. Oleh karena itu, siapa nanti kasih masuk di surga? Allah. Siapa yang kasih masuk neraka? Allah. Maka kenali. Kalau sudah kenal, maka pasti apapun perintahnya siap. Ibarat orang jatuh cinta. Kenapa kita siap melaksanakan perintah kekasih? Karena dikenal. Maka setelah kenal, maka jatuh cinta. Maka jatuh cinta, masuk namanya di hati. Ketika namanya disebutkan kekasihnya, bergetar hatinya. Kalau ada orang jatuh cinta disebutkan kekasihnya tidak bergetar, cinta palsu. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar. Ini nama saya kenal. Ini yang memberikan saya hidup. Ini yang hidupkan saya. Ini yang kasih berikan rezeki. Ini yang berikan. Semua diberikan. Dia kenal namanya. Maka siap dia kerjakan. Oleh karena itu, maka nanti kenali ada panggilannya nanti sebentar subuh. Ada matin roh. Matin roh makhluk. Salatu khairun minan nawm. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nagan rusin taruh angkolok kudu cina, lebih baik tidur dulu. Masa dipanggil kekasih lebih baik tidur dulu.
Allahu Akbar. Makanya Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Kenapa ikuti Rasul? Karena Rasul Habibullah, kekasih Allah. Maka siapa yang ikut kekasihnya, yuhibbukumullahu, maka Allah juga cinta kepadanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah ampuni dosanya. Oleh karena itu hadirin, maka sebentar nanti subuh ada undangan dari yang maha besar melalui rumah-rumah Allah. Inna buyuti fil ardi masajid. Sesungguhnya rumahku, kata Allah, di bumi masjid. Maka nanti ada panggilan ke rumahnya. Datangi. Sebab kalau tidak, Masya Allah, berarti tidak tunaikan sholat. Khususnya kita laki-laki, sholat di masjid. Kalau ibu-ibu, maka tidak dilarang ke masjid, harusnya memang di rumah. Oleh karena itu hadirin Allah, terakhir mari kita siapkan bekal. Ditisah ini Pak? Ditisah ini? Ditopa? Ditopa mata kok? Iya mata kok? Apa nggak bicara terbuka? Kok minus apa bicara itu? Maka ibu bapak yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin sampaikan setiap orang yang mungkin yang mau naik haji. Kenapa saya katakan ini ibadah haji sama dengan kematian? Sama. Di mana letak persamaannya? Sama-sama bawa bekal. Sama-sama bawa bekal, bawa kibokong. Ini perintah Allah. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tasawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Itu bekalnya. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, bulan haji itu sudah maklumat, sudah ditentukan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka barang siapa yang sudah terdaftar, sudah bisa berangkat, nanti sudah masuk. Fala rafas, maka jangan nanti dia banyak berkata kotor. Wala fusuk, jangan berbuat dosa fasik. Wala jidala bil hajj, jangan melakukan hubungan suami istri, supaya tidak terjadi. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, bawa kibokong. Apa bekalnya? Bukan juga pakaian banyak, bukan juga makanan. Apa? Takwa. Bawa takwa, takut sama Allah. Metauki, bukan takut sama Allah seperti takut sama ular, lari, jangan. Takut sama ular, lari. Takut sama binatang, lari. Takut di jurang, jangan dekati. Takut sama Allah, semakin dekati. Itu bedanya. Takut sama binatang, makhluk, boleh menjauh. Tapi takut sama Allah, semakin dekati Allah. Maka nanti kalau mati, sama bekalnya. Perjalanan naik haji itu sama dengan orang mati. Di sana juga nanti kita berpakaian seperti orang mati. Apa pakaiannya? Ihram. Tidak berjahit bagi laki-laki. Menandakan nanti kita dikubur. Tidak ada pakai baju kemeja, tidak ada jas, tidak ada celana panjang. Pakaian kain putih saja. Kemudian di sana juga ada gambaran padang Arafah. Semua jemaah haji harus kumpul, tidak terkecuali. Cuma kumpulnya tidak lama. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah selesai, 1 hari saja. Tapi ada nanti padang juga di akhirat, namanya padang mahsyar. Berapa hari kumpul di sana? Tidak lama, 50.000 tahun. 1 hari 1000 tahun kali nih, repak kalkulator. Tidak mampu dia hitung. Sekarang pertanyaannya, berapa bekal mau bawa ke sana? Tinggal 50.000 tahun. Berapa? Maka tidak perlu terlalu banyak keikhlasan beribadah. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah hanya perintahkan kita bagaimana kita ikhlas. Apalah artinya banyak amal kalau tidak ikhlas? Melomiasa mau dibilang, tapi sedikit kalau ikhlas, Masya Allah. Apalagi kalau banyak tambah ikhlas juga. Oleh karena itu terakhir, mari kita siapkan kuncinya surga. Karena surga ada pintunya. Apa kuncinya Ustaz? Jangan lupa bawa kunci 17. Jadi yang tukang bengkel atau memang kiburero, kunci 17, kunci 17. Ya, terserah mau yang Inggris yang melubang. Kunci 17 itu sholat 17 rakaat. Jangan dikurangi.
bawa kunci 15. Ketahuan dia masuk baca subuh. Kunci 17 dibawa. Miftahul jannah as-salat, kuncinya surga salat. Salat itu sehari semalam 17. Maka bawa ini, jangan sampai cacat, jangan kurang sedikit pun, jangan cuma, apalagi cuma kunci 7. Kira asa kunci 7 bisa sudah mengeri di bawah. Subuh lama toni, loro lama to asa, yang melayang mana? Masya Allah. Pikun yang tak buka pintu kurang giginya. Perhatikan kunci, semua ada giginya. Kunci itu pasti ada giginya, gigi. Cupecet deh, dele, pasut. Satu saja patah giginya tidak cocok, maka tidak terputar kunci. Apalagi kalau kita mau sholat kurangi giginya nomor 2 euro, dia tak buka pintu aja mau ke neraka, ya si poin. Dia ada nomor 2 apa dia saja subuh. Maka ada hadis mengatakan siapa yang tinggalkan sholat dengan sengaja, natungka satu sholat dia sengaja, maka wajib baginya masuk ke dalam api neraka, tinggal di sana 1 hukum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa 1 hukum? 80 tahun. Tapi aja mau tamaselang, yang penting jangan mati sebelum istighfar. Istighfar mati, Masya Allah. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Surat Al-Furqan.